Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Firmanpesi dari PAI 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis dan pemetaan pendidikan nasional, yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Agar terlaksana suatu tujuan dalam suatu sistem, diperlukan bagian-bagian untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, sistem itu disebut dengan komponen. Sistem itu terdiri atas komponen-komponen yang saling berhubungan dan memiliki fungsi yang khusus. Nah, kali ini saya akan membahas tentang analisis dan pemetaan komponen-komponen tersebut sebagai suatu sistem pendidikan nasional. Langsung masuk ke materinya, yaitu yang bagian pertama ada analisis dan pemetaan. Di sini ada definisi pendidikan nasional sebagai suatu sistem adalah seluruh kegiatan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya ada peta umum pendidikan nasional dalam mode input-output. Yang pertama ada masukan. Masukan yaitu berupa informasi tentang pendidik dan peserta didik. Di sini informasinya seperti keterampilannya, pengetahuannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada energi pendidik yang terlibat dalam pendidikan. Energi ini adalah seperti usaha yang dikeluarkan oleh seorang pendidik dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Lalu selanjutnya ada barang-barang pembantu pembelajaran seperti alat seperti buku, lalu ada teknologi, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada penghasilan nasional. Nah, penghasilan nasionalnya seperti APBD, APBN yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan. Selanjutnya ada transformasi berupa beberapa komponen dan bentuk dalam transformasi pendidikan nasional. Nah, beberapa komponen itu seperti tujuan pendidikan, organisasi pendidikan, media pendidikan, masa pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu ada bentuk dalam transformasi. Bentuk-bentuknya itu ada administratif dan operasional. Nah, bentuk administratif ini di mana pendidikan itu dikelola oleh negara di dalam lingkup pemerintah, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lalu transformasi operasional itu dikelola oleh dari sekolahnya sendiri, seperti dari kepala sekolahnya. Lalu selanjutnya ada hasil. Nah, hasil ini adalah akibat yang ditimbulkan dari masukan dan transformasi yang telah dilakukan. Jadi hasilnya itu adalah orang-orang maupun peserta didik yang dapat menjadi seorang yang bisa terus belajar dan mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya yang kedua ada analisis dan pemetaan suprasistem pendidikan. Suprasistem pendidikan itu mencakup masyarakat dalam negeri sebagai lingkungan pusat dan masyarakat luar negeri sebagai lingkungan luas. Selanjutnya ada sistem-sistem dalam suprasistem. Sistem-sistem ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada sosial budaya. Sosial budaya ini adalah keseluruhan bentuk tatanan kehidupan berkelompok yang mempunyai pola budaya tertentu. Implikasinya pada pendidikan nasional yaitu sosial budaya dapat menjadi penggerak dalam pendidikan nasional. Misalnya seperti memasukkan materi sosial budaya ke dalam kurikulum pendidikan. Selanjutnya ada sistem biososial. Nah, biososial ini adalah kumpulan orang yang memiliki struktur tertentu, seperti dalam lingkup penduduk. Ya, implikasinya pada pendidikan nasional yaitu penduduk menjadi penggerak dalam sistem pendidikan nasional. Yang ketiga ada ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro ini adalah studi perilaku perekonomian secara keseluruhan, misalnya seperti inflasi, terus ada neraca pembayaran, nilai kurs, dan lain-lain. Implikasinya pada pendidikan nasional yaitu pendapatan per kapita menjadi penggerak dalam sistem pendidikan dalam menentukan rata-rata biaya yang harus dikeluarkan dari setiap keluarga, biaya untuk pendidikannya. Lalu selanjutnya ada sistem politik. Sistem politik ini adalah sistem dalam memperoleh kekuasaan dan menggunakannya untuk mewujudkan cita-cita hidup bernegara. Implikasinya dalam pendidikan nasional yaitu kondisi sistem politik menjadi landasan manajerial, yaitu dalam mengenai pola pemerintahan negara seperti membuat peraturan perundang-undangan tentang pendidikan, terus ada pengawasan pendidikan, perencanaan pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya
Bagian ketiga, analisis dan pemetaan masukan sistem pendidikan. Nah, analisis ini adalah masukan di sini adalah sumber-sumber dari masyarakat nasional maupun internasional yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu bentuk masukan sistem pendidikan nasional. Bentuk masukan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, informasi. Informasi ini berupa informasi produk dari kuantitas dan kualitas peserta didik. Kuantitasnya peserta didik itu seperti jumlah peserta didik yang harus diajarkan, dan kualitasnya itu seperti identitas, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Dan ada juga informasi operasional dari kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya ada energi. Energi ini berupa energi manusia. Manusia di sini yaitu peserta didik dan pendidik. Jadi pendidik itu mengeluarkan usaha untuk memberikan pembelajaran bagi peserta didik, dan peserta didik juga mengeluarkan usaha untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Lalu ada energi non manusia. Energi non manusia ini seperti listrik, gas, dan lain-lain yang digunakan dalam pembelajaran ataupun pendidikan. Lalu yang ketiga ada bahan-bahan berupa bahan-bahan olahan, yaitu seperti kurikulum dan proses belajar dan proses mengajar. Lalu ada bahan-bahan operasional seperti sarana, teknologi, dan biaya pendidikan. Selanjutnya 4 yaitu analisis dan pemetaan transformasi. Nah, ini transformasi pendidikan yaitu seluruh proses pengubahan masukan yang pendidikan yang sebelumnya untuk menjadi hasil pendidikan. Jadi progres atau proses pendidikan itu terjadi pada transformasi, bagian transformasi. Selanjutnya yaitu ada sistem pendidikan. Komponen sistem pendidikan ini terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah hal yang diharapkan dapat dicapai dalam proses pendidikan. Lalu yang kedua ada organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan ini adalah hubungan antar misalnya seperti hubungan antara pendidik, peserta didik dan dengan peserta didik maupun sebaliknya dan yang lain-lain yang dapat memberikan ataupun membagikan ilmu pengetahuan yang dimiliki masing-masing. Lalu yang ketiga ada masa pendidikan. Masa pendidikan adalah jangka waktu berlangsungnya seluruh kegiatan pembelajaran oleh seorang peserta didik dalam suatu satuan pendidikan. Selanjutnya yang keempat ada prasarana pendidikan. Nah, prasarana pendidikan ini adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang terselenggaranya proses pendidikan. Misalnya seperti bangunan, transportasi, biaya pendidikan, lalu ada peraturan perundang-undangan tentang pendidikan. Selanjutnya yang kelima ada sarana pendidikan. Nah, sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat pendidikan, misalnya seperti buku, bahan bacaan, media pembelajaran, dan teknologi pendidikan. Selanjutnya ada isi pendidikan. Isi pendidikan adalah seluruh hal yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Misalnya seperti dalam kurikulum yang harus dipelajari oleh peserta didik. Lalu yang ketujuh ada tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan ini adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Dalam hal ini yaitu pengajar seperti guru, dosen, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada peserta didik. Nah, peserta didik ini adalah semua anak, remaja, maupun orang dewasa yang terlibat dalam proses pendidikan. Jadi dari setiap jenjang seperti SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Lalu ada proses dalam transformasi. Proses ini terbagi menjadi 2, yaitu transformasi administratif dan transformasi edukatif. Proses transformasi administratif ini adalah proses berlangsungnya fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, dan pengembangan pendidikan.
Ya, lalu yang kedua, sedangkan transformasi edukatif adalah proses perubahan tingkah laku peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor seperti pengajaran, bimbingan, dan latihan dalam pendidikan. Jadi, pada transformasi administratif ini lebih ditekankan pada pengawasan dan pengembangan pendidikan. Sedangkan pada transformasi edukatif lebih ditekankan kepada pengajarannya, pembimbingan, latihan dalam pendidikan. Poin yang terakhir yaitu poin kelima, yaitu analisis dan pemetaan hasil sistem pendidikan. Nah, hasil sistem pendidikan ini adalah jumlah orang-orang yang terdidik dan dapat dicapai oleh setiap orang. Jadi hasil dari proses yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu hasil dalam sistem pendidikan. Selanjutnya ada fungsi dan peranan. Fungsi dan peranan ini adalah hasil pendidikan yang disampaikan kepada masyarakat yang menjadi suprasistemnya dan diharapkan dapat menjadi pribadi yang mampu terus belajar, lalu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor secara maksimal, anggota masyarakat yang baik, anggota keluarga yang baik, serta menjadi karakter yang baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.